Kalau mbah saya bilang ini tuh kain jari gitu ya. Bener ya, orang kaya mah bebas tuh. Sangat dilarang di dalam bekas villa zaman Belanda peninggalan kolonial Belanda ini. Tempat masuk kereta kudanya atau mobilnya souvenir nih. We walk the talk, not only talk the talk. Boska, Menirvian lagi disetrap Gubernur Jenderal VOC di Batavia di Kota Tua Jakarta ya. Jadi saya disuruh Menirvian untuk menemani Boska telusur di villa zaman Belanda punyanya temennya si Menirvian yang bener-bener orang kaya. Kalau Menirvian kan gaji masih UMR VOC ya. Mantap. Nah, Boska, tadi harga tiketnya itu 15.000 ya, karena ini hari weekend ya, jadi harganya itu 15.000. Tapi mungkin kalau hari biasa masih sama sih harganya, yaitu sekitar 5.000 rupiah. Ini adalah bagian teras depan ya, atau serambi depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya ada 10 pilar ya. Dan juga di depannya ini mantap banget, ada lampu-lampu zaman kolonial. Dan ini tempat bersantainya juga bisa nih di sini. Bagian sana juga sama ya, yang itu sama seperti ini, bisa untuk tempat santai juga. Sekarang saya mau lihat yang bagian sini deh untuk tempat nyantainya ini. Waduh, keren banget sih ini. Kebayang waktu di zaman dulunya depannya ini masih asri gitu ya. Bisa nyantai sore-sore atau pagi-pagi ya. Dan bagian depannya juga ada taman. Dan juga waktu dulunya pasti jalanan ini masih banyak pohon-pohon ya, belum terlalu rame seperti ini. Nah, saya penasaran untuk bagian yang teras sebelah sini ya. Oh, ini juga sama nih, bentukannya kayak yang di sana ya. Nah, ini juga sama, bisa untuk tempat santai-santai juga pagi hari ataupun sore hari ya. Bisa lihat pemandangan di luar ya. Tapi saya kayaknya iya sih, bukan kamar ini. Dulunya emang teras aja di sini ya, untuk ya sambil ngobrol-ngobrol antara keluarga atau saudara-saudara gitu kan yang datang ke rumah ini, bisa juga nih untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan kalau yang itu jalan untuk menuju ke belakang rumah ya, lewat samping rumah ya. Sama di bagian sana pun juga ada pintu koboi yang kayak gini ya. Nah, ini adalah bagian depan rumah ya, ini samping. Dan yang ini adalah tempat masuk kereta kudanya atau mobilnya souvenir nih. Beuh, keren banget ini. Ya, jadi nanti kereta kudanya tuh masuk ke sana, nanti ada orang yang ngurus kudanya di bagian belakang sana. Si menirnya bisa langsung masuk lewat sini atau menirnya turun di depan ya, mobilnya langsung ke sini nantinya untuk diurus di bagian belakang. Mantap. Set ini tempat masuk kereta kudanya aja udah segini mewah ya. Tuh, nantinya kereta kuda atau mobilnya si menir masuk ya. Ini bagian samping dari villanya si menir nih ya. Beuh, keren-keren. Bener ya, orang kaya mah bebas tuh. Mau dibuat ukir-ukiran ya yang menyimbolkan sesuatu. Entah, saya belum tahu itu menyimbolkan apa ya. Yang jelas udah ketahuan lah dari bentuknya aja, ini bener-bener wah, ini tajir melintir sih pasti. Gedung Museum Tekstil Jakarta dulunya adalah sebuah lenduis alias villa milik pribadi. Bangunan ini dimiliki oleh seorang tuan tanah kaya raya warga negara Prancis bernama Justinus Ving. Menariknya, nama itu terdengar Belanda banget tapi disebut berasal dari Prancis. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat bagaimana Batavia dulu itu benar-benar kota internasional, tempat orang dari berbagai negara menetap dan berdagang. Setelah zaman Justinus Ving, gedung ini sempat berpindah tangan ke seorang pejabat Belanda bernama De Heer van Houten yang merupakan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Tahun 1914, gedung ini berada di wilayah strategis Tanah Abang, pusat niaga dan pemukiman elit saat itu. Tapi petualangan sejarahnya belum selesai. Bangunan ini kemudian ditempati oleh Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi Al-Khatiri Al-Baghdadi, seorang konsul dari Kesultanan Turki Utsmani di Batavia. Iya, kamu nggak salah dengar, konsulat Turki pernah berdiri di Jakarta. Kehadiran konsulat ini awalnya untuk mengakomodir warga negara Turki yang tinggal di Hindia Belanda, sekaligus menyebarkan arus modernisasi dari Istanbul, Turki ke Nusantara. Namun seiring waktu, konsulat ini juga ikut membawa semangat pra-Islamisme, yaitu gagasan penyatuan umat Islam dari Timur Tengah sampai Asia Tenggara. Kebayangkan, satu gedung ini pernah jadi simpul hubungan diplomatik antara Istanbul dan Batavia.
Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, gedung ini sempat dikuasai oleh para pejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Kemudian tahun 1950-an gedung ini dimiliki oleh Departemen Sosial hingga akhirnya tahun 1976 Lendwis Belanda ini berubah fungsi menjadi Museum Tekstil Jakarta yang diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto. Banyak pihak yang merasa penggunaan kain tradisional mulai menurun drastis sejak tahun 1970-an. Oleh sebab itu, pihak pemerintah Indonesia gerak cepat melestarikan kain-kain tradisional di museum ini sebagai salah satu cara agar generasi muda Indonesia tidak melupakan akar budaya bangsanya sendiri. Tapi meskipun demikian, ada satu hal yang sangat dilarang Bosca pakai di villa peninggalan Belanda ini. Akan kita temukan jawabannya setelah kita telusur di dalam villa Belanda ini. Takut. Dan ternyata ini bagian dalamnya Bosca. Lihat, wow, mewah banget sumpah ya. Nah, ini bagian sini masih ada kamar ya. Kanan dan kiri masih ada, maksudnya salah. Kanan dan kiri masih ada kamar-kamar ya yang dulunya pasti dipakai oleh sang tuan rumah ya di villa zaman Belanda ini atau Lendwis ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke sini. Mantap. Ini kamar mewah zaman itu ya. Mantap. Kita bisa lihat seberapa tajir ya orang ini. Kita bisa bayangkan betapa tajirnya beliau ya. Ukirannya juga mantap banget, klasik. Nah, saya mau coba lihat bagian yang kamar satu lagi ya. Ini mantap juga ini. Tapi ini lantainya kayaknya udah diganti sih ya, udah direnovasi untuk keperluan museum ya. Di sini masih digunakan sebagai ruang pamer ya, batik-batik dan juga kain-kain batiknya ya. Nah, kalau batik yang ini adalah batik atau kain tenun yang motifnya ini sudah terpengaruh oleh bangsa Eropa yang waktu itu datang ke Indonesia ya. Ini saya nyontek di sini nih ya. Nah, Bosca, sekarang saya menuju ke kamar berikutnya ya. Kamar yang ini dulu kali ya, ke kanan ya. Nah, ini kamar juga nih dulunya nih. Tuh. Itu jendela kerpiaknya itu dulu pasti ya. Di sini juga ada kain-kain batik ya, asli Nusantara ya, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga berasal dari seluruh Indonesia ya, tidak hanya dari Pulau Jawa saja. Dan untuk di sini motif lantainya agak beda ya, tapi cakep juga sih. Nah, tuh keren ya untuk menambah antik dan cantiknya bangunan peninggalan kolonial Belanda ini. Kita ke sini dulu kali ya. Tapi untuk bagian sini ditutup ini kamarnya ya. Oke, kita juga sambil kesan deh lihat-lihat ya. Nah, Bosca, dari ruangan yang ini ya, ini sepertinya saya tidak bisa masuk karena tidak dibuka untuk umum. Jadi sekarang kita telusur bagian kamar sebelah sini ya. Tadi yang bagian sebelah sana udah ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian kamar-kamar sebelah sini. Dan juga di bagian ini masih ada kain-kain batik ya. Kalau mbah saya bilang ini tuh kain jari gitu ya. Kalau menurut bahasa mbah saya, di sini masih ada kain-kain jarik dari berbagai daerah di Indonesia ya. Nah, saya mau lanjut ke kamar yang sebelah sini. Ini kayaknya tadi udah apa belum ya? Aduh, lupa deh jadinya. Udahlah, masuk lagi aja nggak apa-apa. Jadi di sini masih ada kain-kain jarik juga. Ini ada dari mana? Tuh, ada selendang dari Cirebon. Ini kain panjang dari Banyumas ya. Ini apa nih? Simple gini ya bentuknya tapi bagus Pasujudan dari Lombok, NTB. Tuh, Bosca yang dari Lombok, silahkan nih. Ini adalah kekayaan dari daerah Anda tuh ya. Harus bangga sama Indonesia. Jangan bangga sama Menirwian, dia mah penjajah. Udah gitu gajinya UMR VOC lagi. Nah, sekarang di sini ada Sambas Kalimantan Barat, namanya Lunggi ya. Di sini ada Destar dari Cirebon. Wow, ini kalau saya lihat ya, ini tuh lambang Islam banget ya. Kalau saya salah ya mohon maaf. Tapi setahu saya ini tuh lambang ini tuh menyimbolkan agama Islam ya. Nah, itu juga ada tulisan-tulisan Arab nih ya. Tapi saya nggak tahu tulisan Arab ini berupa doa atau bukan. Yang jelas ini kain apa nih? Kain Destar dari Cirebon ini melambangkan Islami banget ya.
Tapi Boska, ada sesuatu yang sangat dilarang di dalam bekas villa zaman Belanda peninggalan kolonial Belanda ini. Satu motif batik ini dulu hanya boleh menyentuh kulit Raja Mataram. Siapapun yang berani memakainya tanpa izin bisa dianggap menghina keraton. Tapi hari ini kamu bisa temukan motif itu di kemeja kantor, rok batik ibu-ibu, bahkan di panggung fashion show luar negeri. Inilah cerita batik parang, kisah tentang kekuasaan, spiritualitas, dan bagaimana ia jadi simbol nasionalisme hari ini. Tahun 1582, seorang raja muda bernama Panembahan Senopati berjalan pelan di pesisir pantai Parangkusumo. Langit mendung, ombak tak henti menghantam karang. Dari situ ia terinspirasi oleh kekuatan ombak, keteguhan alam, gerakan tak terputus. Ia gambarkan itu ke atas sehelai kain, bukan dengan sembarang motif, tapi bentuk diagonal seperti huruf S yang saling menyambung. Motif itu ia beri nama parang dari kata pereng yang artinya lereng. Kain ini tak dijahit sembarangan, ia disiapkan hanya untuk sultan, putra mahkota, dan pemegang kekuasaan tertinggi. Batik parang tak cuma soal estetika, ia simbol otoritas. Ia adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh bangsawan. Kalau hari ini kekuasaan ditunjukkan oleh jas mahal dan pangkat. Zaman dulu cukup dengan sehelai kain. Bahkan ada istilah batik larangan, kain yang dilarang dipakai rakyat jelata. Salah satunya ya batik parang ini. Setiap garisnya mengandung filosofi, jalan hidup yang tak pernah berhenti, semangat maju terus walau diterpa badai. Dua kota satu warisan tapi beda tafsir. Di Yogyakarta, motif parang barong besar dan berani hanya untuk sultan. Warna dominan putih, elegan, bersih. Di Surakarta, parang klitik lebih halus dan feminim. Warna soga kecoklatan khas Solo dipakai para putri bangsawan. Lucunya atau uniknya, arah garis pun berbeda. Jogja dari kanan atas ke kiri bawah. Solo sebaliknya, simbol yang kelihatan sepele tapi menyimpan perbedaan filosofis mendalam. Tapi sejarah bukan milik masa lalu saja. Tahun demi tahun, batik parang mulai keluar dari dinding keraton. Di masa kemerdekaan, para pejuang mulai memakai batik sebagai simbol identitas. Kain yang dulu dilarang, kini justru jadi penanda aku orang Indonesia. Saat batik parang dikenakan presiden, seniman, guru, bahkan tukang parkir, kita sedang menyaksikan sebuah revolusi kultural, warisan elit yang kini jadi milik semua orang. Dan bukan cuma milik, tapi sudah jadi kebanggaan. Jadi para Boska, ini adalah kain batik parang ya. Tapi untuk kain batik yang ini disebut parang rusak ringgit Wilhelmina dari Yogyakarta. Bahannya dari katun, untuk membatiknya digunakan teknik batik tulis ya. Sebentar, ini ada unsur Wilhelminanya atau yang berbau Belanda ya, bangsanya si Menirvian. Sebentar ya, coba kita lihat dari motifnya ya. Tapi kayaknya ini ada ininya nih. Saya nggak nyentuh ya. Ini ada mahkota ratu ya. Jadi untuk bagian ini batik parang ya. Untuk gambar yang ininya ada mahkota ratu, ada tanda salib di atasnya tuh ya. Mungkin inilah yang disebut Wilhelminanya di dalam kain batik parang ini ya. Sejahat-jahatnya bangsa Belanda yang begitu lama menjajah Indonesia, tetap ada hal positif yang bisa kita ambil dari kain batik parang rusak Wilhelmina ini. Kain batik parang ini menyampaikan kepada kita bahwa dalam hidup ini jangan pernah menyerah pada kondisi tersulit sekalipun. Seperti Ratu Belanda Wilhelmina yang terus gigih menghadapi berbagai kesulitan dalam Perang Dunia I dan II. Inilah filosofi batik yang sekarang kita lihat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi hidup. Urusan berhasil atau gagal itu urusan belakangan. Singkatnya, yang penting kita berusaha dulu dengan segenap hati dan pikiran. Yes, kamu benar. Kain batik parang ini terinspirasi dari Ratu Belanda Wilhelmina yang dituangkan ke dalam sebuah kain batik hasil karya Pak Iwan Tirta. Dan para Boska, di sini sudah ada atau dilengkapi dengan ruang mini teater ya, dan juga untuk yang di sini ada ruang truntum. Kalau tantrum mah ngambek. Nah, di sini ada ruang kontrol ya untuk para petugas-petugas di sini, dan juga untuk keberlangsungan atau aktivitas dari museum tekstil ini ya. Di sini ada ruang Betawi ya
Mungkin untuk suatu pertemuan atau kegiatan ya bisa menggunakan ruang Betawi ini ya. Dan di situ ada toilet. Tadi saya udah coba toiletnya, ternyata toiletnya di sana bersih ya. Dan ini adalah bagian belakang ya dari Museum Tekstil ya, yang dulu dipakai sebagai villa zaman Belanda ya. Ini ada lorong sini ya. Jadi Boska, itu tadi perjalanan kita hari ini di bekas villa zaman Belanda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya.